Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee ini. Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenaran yang kita percaya hal-hal yang baik akan ditambahkan kepada setiap kita. Puji Tuhan. Nah, Saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai informasi bahwa hari ini Kamis tanggal 18 Februari, saya bersama rekan saya Pendeta Alfredo Siombing, Master Teologia, akan sharing sedikit atau membahas mini talk show seperti itulah kira-kira saudara tentang okultisme. Kenapa? Karena rekan saya ini Pendeta Alfredo Siombing ini memang bergerak di dalam pelayanan okultisme, dan beliau banyak sekali dipercayakan Tuhan jiwa-jiwa untuk dilepaskan gitu kan dari segala keterikatan dukun, keterikatan kuasa kegelapan, bahkan keterikatan paranormal dan segala bentuk roh-roh jahat begitu saudara dikasih dalam Tuhan. Saudara bisa lihat dalam YouTube channel beliau di dalam Alfredo Siombing gitu kan. Alfredo Siombing, nanti saudara bisa lihat di sana. Nah, malam hari ini jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat, di akun media sosial saya, di Facebook saya, Glenn Latuheru, saya akan ngobrol bersama dengan beliau tentang santet atau tentang guna-guna saudara dikasih dalam Tuhan. Karena saya percaya ada banyak rumah tangga Kristen yang suaminya terkena guna-guna katanya, ya kan. Ada rumah tangga Kristen yang istrinya mungkin terkena guna-guna. Nah, saya bersama dengan Pendeta Alfredo Siombing akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar hal ini. Apakah orang Kristen masih bisa terkena santet, terkena guna-guna? Iya kan? Bagaimana kita bisa membedakan apakah itu terkena santet guna-guna atau memang karakternya yang nakal begitu kan? Atau ada begitu banyak pertanyaan yang nantinya kita akan sharing saudara dikasih dalam Tuhan, dan nantinya juga saudara bisa bertanya lewat kolom komentar yang jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Jadi teman-teman yang ada di waktu Indonesia bagian tengah berarti jam 7 malam, dan teman-teman yang ada di waktu Indonesia bagian timur jam 8 malam di akun sosial media saya, Facebook saya, Glenn Latuheru. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama ayo bergabung, kita belajar banyak tentang hal ini. Karena saya percaya Alkitab jelas mencatat iblis menyamar seperti malaikat terang. Karena itu kita perlu hati-hati, kita perlu waspada. Jangan lupa saudara dikasih dalam Tuhan ya, jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat, jam 7 malam waktu Indonesia bagian tengah, dan jam 8 malam waktu Indonesia bagian timur. Nah, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita mencari Tuhan dan kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwasannya Tuhan baik. Apapun yang hari-hari ini kami boleh terima, itu semua berasal daripada Tuhan. Kami boleh selalu mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu pagi hari ini ya Bapa, sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu firman-Mu disampaikan bagi kami. Berikan kami roh hikmat dan wahyu ya Allah Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 34. Satu ayat saja saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus sedang mendidik setiap murid-murid, dan pada akhirnya juga mendidik kita pagi hari ini bagaimana kita jangan sampai hidup dalam kekhawatiran. Nah, kita baca sama-sama ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Iya kan? Kenapa? Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi sederhananya kita harus hidup untuk hari ini. Kenapa? Karena hari esok penuh dengan misteri. Karena hari esok kita selalu serahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang menyerahkan hari esoknya di dalam tangan Tuhan, wow, Tuhan yang akan mereka-rekakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Karena itu pagi hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan, cukuplah kita hidup untuk hari ini. Ada banyak orang gak bisa tidur saudaraku. Ada banyak orang gak bisa terlalu terikat dengan kekhawatiran, terikat dengan ketakutan. Kenapa? Karena terlalu memikirkan hal-hal yang jauh ke depan.
Pendeta, bukankah kita harus memikirkan dan punya visi akan jauh ke depan? Betul. Tetapi kita juga mesti ingat, saudara, kita manusia, kita manusia. Kemampuan kita terbatas. Cara pandang kita pun terbatas. Makanya Alkitab jelas katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, firman Tuhan katakan. Ya kan? Rancangan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan sedianya sudah menyediakan hari depan. Ini bicara hari depan, bicara hari jauh ke depan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kita kerjakan. Jadi hidup kita untuk hari ini, kenapa? Karena hari esok penuh misteri. Kalau hari esok kita masih ada. Kalau malam ini Tuhan udah panggil kita pulang, iya kan? Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, ada banyak kita seringkali justru terjebak untuk selalu memikirkan bagaimana ya besok, bagaimana ya lusa, bagaimana nanti ya hari ke depan anak saya, bagaimana ya ke depan nanti keluarga anak-anak saya, bagaimana ya ke depannya ya suami saya ya. Kita terlalu menakut-nakuti diri kita sendiri, saudara. Betul, kita perlu jaga-jaga. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, bawa hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan pelihara engkau dalam hari-hari ke depan. Hidup kita cukuplah kita jalani hari ini. Kenapa? Karena apa yang kita bisa kerjakan oleh tangan kita hari ini, itu yang kita kerjakan. Sama-sama bilang sama saya harus kerjakan hari ini. Amin. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Makanya Alkitab bilang kan, Yesus bilang hari ini, kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Sedangkan dari kita banyak memikirkan kesusahan untuk hari esok. Bagaimana ya besok? Bagaimana ya lusa? Bagaimana ya minggu depan? Bagaimana ya nanti tahun 2022? Waduh, saudara dikasih dalam Tuhan terlalu jauh. Pikirkan saja hari ini. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini? Apa yang bisa kita buat hari ini? Lakukan yang terbaik. Maka Yesus sendiri katakan, barang siapa engkau setia terhadap perkara-perkara kecil, maka kepadamu akan diberikan dan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Pagi hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, ayo belajar hidup untuk hari ini. Karena kita tahu hari ini adalah bagian kita. Hari kemarin gak usah dipikirin lah, saudara, udah masa lalu kita. Hari sekarang adalah hari kita. Dan hari depan, besok, bahkan 1 jam ke depan pun kita gak punya hak untuk menentukan. Kenapa? Semua itu udah dalam kuasa Tuhan. Sehingga akhirnya hidup kita cuma bilang-bilang, Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup saya, biarlah itu yang terjadi. Sehingga apapun yang terjadi, maka Allah mereka-rekakan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Bagian kita adalah kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Bagian kita adalah lakukan yang terbaik hari ini. Karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Apa yang kau pikirkan tentang hari esok? Apa yang kau takutkan tentang hari esok? Bawa itu kepada Tuhan. Karena kita nggak punya kuasa terhadap hari esok, saudaraku. Kuasa hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu jangan terlalu banyak menakut-nakuti diri sendiri sehingga akhirnya kau susah tidur. Mesti minum obat tidur, sudah dikasih dalam Tuhan. Kenapa ditanya? Ya habis gimana ya, besok saya nggak tahu saya mesti buat apa. Gimana ya, minggu depan saya nggak tahu saya mesti kerjakan. Nah, come on. Kita punya Tuhan di hari esok. Kita punya Tuhan di hari minggu depan. Kita punya Tuhan yang memegang minggu bulan depan, sudah dikasih dalam Tuhan. Bahkan tahun-tahun ke depan. Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Minimal kita berpikir bagaimana saya bisa kerjakan hari ini dan saya bisa menyelesaikan hari ini sampai dengan malam nanti dengan tidak kekurangan suatu apapun, dalam penyertaan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dan dalam hati yang selalu mengasihi Tuhan. Itu aja yang kita lakukan kok. Sebagai rekan sekerja Allah, sebagai hamba Allah, saya mau mengingatkan setiap kita, ayo jangan terlalu khawatir dengan besok, jangan terlalu khawatir apalagi dengan bulan depan. Aduh, saudara dikasih dalam Tuhan, jangankan bulan depan, besok aja kita nggak punya hak untuk khawatir besok. Kenapa? Kalau kita mulai khawatir, hari esok aja kita mulai khawatir. Tahukah saudara, sejatinya engkau sedang mengecilkan kuasa Tuhanmu yang memelihara hidupmu. Yesus sendiri bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena Aku ada di setiap hari dari hidupmu. Yesus menjanjikan kepada setiap kita kalau kita mengandalkan Dia. Yesus bilang janji di ayat-ayat sebelumnya, kalau kita baca, sudah dikasih dalam Tuhan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, Yesus bilang kan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagian kita adalah tetap mendahulukan Tuhan. Bagian kita adalah tetap melakukan apa yang kita pandang baik di hari ini. Maka hari esok Tuhan yang pegang.
Kalau ada di antara kita yang hari-hari ini mulai khawatir akan besok, akan lusa, akan minggu depan, bahkan ada yang khawatir bulan depan dan tahun depan, pesan saya sebagai hamba Allah, bertobat saudara. Kenapa? Engkau sedang mengecilkan kuasa Tuhan yang memberkati engkau di hari ini. Dengan engkau mengkhawatirkan hari esok, lusa, bahkan minggu, bulan, tahun depan, engkau sedang mengecilkan bahwa engkau sedang bersama-sama dengan Tuhanmu yang berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Hiduplah untuk hari ini. Kerjakanlah apa yang bisa engkau kerjakan untuk hari ini, karena besok adalah penuh misteri. Kalau kita hidup besok, kalau Tuhan panggil kita malam hari ini, iya kan? Jadi lakukan yang terbaik hari ini, karena hari ini adalah bagian kita. Hari ini adalah hari yang harus kita kerjakan, dan besok adalah milik Tuhan. Kalau itu milik Tuhan, maka kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, hari esok adalah milik Tuhan, minggu depan pun milik Tuhan. Karena itu aku tidak mau khawatir akan hari esok. Tuhan yang sama yang memberkati aku di hari ini, Tuhan yang sama akan memberkati aku di hari esok. Hiduplah untuk hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami diingatkan bahwa kami hanya punya hak untuk hidup hari ini, dan hari esok adalah penuh dengan misteri. Karena itu kami mau menyerahkan hari esok kami, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan yang hidup dalam hidup hari-hari kami. Kami tidak punya kuasa akan hari esok. Bahkan kami mengecilkan Tuhan ketika kami mulai khawatir akan hari esok. Sejatinya Tuhan, ampuni kami ya Bapak. Ampuni anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam program Bible and Coffee ini, dan kami mulai khawatir akan hari esok. Kami mulai khawatir dan kami mulai takut. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami sedang mengecilkan kuasa Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada dalam hari-hari yang ke depan. Tuhan menjanjikan bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, firman Tuhan. Rancangan hari depan yang penuh harapan. Karena itu biar berkat Tuhan ada atas hari-hari umat Tuhan. Kami dibebaskan dari segala ketakutan, kekhawatiran akan hari esok, karena kami tahu itu tidak berkenan di hati Tuhan. Biarlah kami hidup untuk hari ini, karena hari ini penuh dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Hari esok milik kepunyaan Tuhan. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Hiduplah untuk hari ini, karena hari esok milik Tuhan. Apalagi tahun depan. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara.